Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Manpaser. Kebetulan di hari ini dalam rangka penilaian Adiwiyata Nasional 2022, kita kedatangan tim penilai, yaitu Ibu Insinyur Tuti Rahayuningsih, STMSI. Selamat datang Ibu di Manpaser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Ibu di sini sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, betul gak Bu? Ya betul Mbak. Kemarin sedang ada proses penjenjangan, jadi sekarang kan bukan pakai ini ya, semua fungsional tuh. Jadi sekarang subkoordinator namanya. Subkoordinator, oke. Kalau dalam tim Adiwiyata Nasional sendiri Bu, Ibu jabatannya sebagai apa nih? Kalau di provinsi kebetulan ini kegiatan dan program kita untuk mendukung pemerintah pusat, kita sebagai tim penilai dan pembina. Kalau tim penilai dan pembina ini tupoksinya apa Bu? Kita membina, kemudian merekrut dulu, kemudian mengusulkan, kemudian membina dan mengusulkan kembali ke pusat tergantung dari jenjang. Kalau yang itu untuk di tingkat provinsi, kita menilai. Nah, jadi Adiwiyata ini ada tingkat-tingkatan, tingkat kabupaten kota, kemudian diusulkan menjadi tingkat provinsi. Nah, ini tanggung jawab provinsi untuk menilai. Kemudian tingkat nasional dan mandiri itu kita mengusulkan. Jadi dari kabupaten kota menilai mengusulkan, kemudian dikirim kembali ke provinsi, provinsi bertanggung jawab menilai dan mengusulkan ke tingkat pusat seperti itu. Terkait kegiatan Ibu dalam menilai hari ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang persiapannya Manpaser menyambut Adiwiyata Nasional ini Bu? Kebetulan kami tim provinsi ini sedang bergerak ke Pasir ya, dan salah satu dari 3 calon di Kabupaten Pasir adalah ke tingkat nasional. Nah, tadi sudah keliling-keliling lokasi dengan ibu-ibu juga dan bapak-bapak guru. Pada intinya yang telah saya sampaikan bahwa proses di Adiwiyata ini tidak bisa instan, semua berproses. Banyak tadi yang kami sampaikan, termasuk di dalam kriteria penilaian. Jadi aspek apa saja yang harus kita masukkan, dan itu ada beberapa yang memang Eman harus memunculkan kegiatan itu. Oke Bu, untuk berbicara Adiwiyata sendiri ini kan kita nggak lepas dari istilah GPB LHS ini Bu ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit? Sulit ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau dulu kan istilahnya Adiwiyata. Iya, Adiwiyata. Ya kan? Jadi Adiwiyata ini muncul pada tahun 1818-an. Nah, kemudian pada tahun itu masih pakai istilah Adiwiyata. Nah, sekarang istilahnya GBBLS itu. Nah, GBBLS itu adalah Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah. Seperti itu Mbak, itu istilah. Jadi kalau dulu Adiwiyata, sekarang GBBLS, seperti itu. Berarti ini istilah baru Bu ya? Tapi sama saja dengan Adiwiyata? Iya, cuman kan kita udah familiar dengan Adiwiyata seperti itu kan. Itu istilah baru. Terus tujuannya GPB LHS ini apa Bu? Nah, kalau tujuan GPBLS itu sebenarnya mewujudkan perilaku warga sekolah. Dan selama ini sebenarnya walaupun sekolah belum melaksanakan Adiwiyata, sebenarnya sudah melakukan apa yang diharuskan di dalam GBBLHS itu. Jadi mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di sekolah. Di sekolah. Seperti itu. Berarti yang terlibat ini siapa aja Bu? Seluruh warga sekolah kah? Yes, seluruh warga sekolah, termasuk komite, peserta didik, guru, seperti itu. Dan masyarakat sekitar sekolah. Masyarakat sekitar sekolah. Iya, itu bisa dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di sekitar sekolah. Kalau contoh dari masyarakat bisa terlibat itu di sekolah gimana Bu untuk Adiwiyata ini? Contohnya bersih-bersih gotong royong lingkungan ya? Sekolah, sekitar sekolah, seperti itu. Kita libatkan. Kalau untuk menuju GBB
GPBLHS ini Bu, apa saja sih yang perlu disetiapkan oleh sekolah-sekolah? Banyak sih Mbak. Jadi tadi yang saya sampaikan di lapangan bahwa kita harus mempersiapkan termasuk bagaimana pengelolaan sampahnya. Nah, kriterianya itu ya, termasuk bagaimana mengelola untuk konservasi air, konservasi energi, ya kan? Nah di situ tadi kan masih ada yang kurang ya. Nah, ya dan salah satu aspeknya unsur untuk di penilaian itu. Tadi berarti yang masih harus kami perbaiki tadi itu air Bu ya, dan pengelolaan sampah. Iya, karena sebenarnya fasilitas ada tapi itu nggak dimanfaatin, intinya seperti itu. Oh iya, berarti sudah ada cuman kami belum memanfaatkan dengan maksimal gitu Bu ya. Oh iya, oke. Iya. Ini bisa jadi masukan nih buat Manpaser selanjutnya untuk lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada Bu ya. Iya, betul. Untuk saat ini Bu, bagian dari lingkup penilaiannya GPBLHS ini apa saja? Itu termasuk itu bersih-bersih, terutama di kebersihan sanitasi, drainase seperti itu. Terus upaya yang dilakukan untuk di bersih-bersih sanitasi, drainase apa saja. Contohnya membersihkan toilet, membersihkan drainase, membersihkan ruang kelas, ruang guru seperti itu. Banyak kalau kita bicara apa saja aspek yang bisa di penilaian itu ada 3. Jadi bagaimana proses perencanaan GPBLHS, kemudian pelaksanaannya seperti apa, sampai ke pemantauan evaluasi. Jadi ada 3 komponen yang umum, yang harus dilengkapi, yang harus dilaksanakan. Nah, ini terkadang sekolah tidak kelupaan 2 aspek yang pelaksanaan sama pemantauan, hanya terpikirnya di perencanaan, terus sehingga dokumen itu yang dipersiapkan hanya dokumen 1 KTSP-nya, yang dokumen 2 dan dokumen 3 itu lupa. Nah itu nih tugas dan tanggung jawab kami selaku penanggung jawab program kegiatan Adiwiyata ini mengingatkan kembali. Makanya tujuan kami sesuai dengan kegiatan hari ini adalah membedah dokumen sehingga apa yang menjadi kekurangan bisa dilengkapi. Cuma satu yang bisa kami pesankan adalah sampaikan yang sebenar-benarnya di dalam isi dokumen itu, sehingga pada saat nanti pelaksanaan verifikasi apa yang ada di dalam dokumen dengan real di lapangan itu memang sesuai seperti itu. Jadi tidak usah diada-ada. Berarti nanti tetap ada proses pembinaan Bu ya dari tim penilai pasti memenuhi 3 aspek penilaian tadi Bu ya. Termasuk salah satu ini kan sudah terpenuhi. Kami kan membina ini. Iya. Oke. Terakhir nih Bu, untuk penghargaan Adiwiyata ini sebenarnya seperti apa, dan mungkin siapa saja sih Bu yang berhak untuk menerima Adiwiyata nasional ini Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di kegiatan Adiwiyata ini ada 3 tingkatan. Tingkat kabupaten kota ini akan diberikan penghargaan oleh bupati maupun wali kota. Kemudian tingkat provinsi oleh gubernur, tingkat nasional mandiri itu oleh menteri, bisa juga langsung yang diberikan oleh presiden. Siapa saja yang bisa menerima penghargaan ini, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya Adiwiyata itu bukan lomba. Ya, sekali lagi Adiwiyata itu bukan lomba. Adiwiyata adalah program sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Sehingga pemerintah memberikan reward. Dalam bentuk penghargaan tersebut, seperti itu. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Ya harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Seperti itu Mbak. Jadi semua sekolah berhak untuk mendapatkan sepanjang mereka sudah melaksanakan GPBLHS sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan. Oke, jadi kalau menurut Ibu kira-kira Manpaser punya peluang nggak nih Bu? Insya Allah semuanya mempunyai peluang, asal yang sudah diberikan ketentuan-ketentuan itu terpenuhi di 3 aspek, 3 komponen tadi. Oke. Terakhir Bu, pesan untuk kami untuk menghadapi penilaian selanjutnya. Isi selengkap mungkin dokumen EDS-nya, jadi evaluasi diri sekolah yang di Excel itu.
tanpa harus mengada-ada. Isi sesuai dengan apa yang dipunyai sekolah, sampaikan apa adanya, kemudian dicocokkan atau kondisi lapangan itu harus sesuai dengan dokumen yang terisi itu tadi. Semua berproses. Kami tidak menutup hari ini kami melakukan pembinaan selesai sampai di sini, tidak. Kami 24 jam melayani sekolah semua ada di Kalimantan Timur. Ya, baik itu maupun level, kita kan berlevel semua ya, level SD sampai SMA. Jadi silahkan untuk berkoordinasi melalui daerah kabupaten kota, silahkan melalui provinsi langsung silahkan. Kami akan membuka. Jadi kalau memang ada kesulitan atau ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan kami akan membantu. Insya Allah kalau memang itu sudah terpenuhi aspek atau 3 kriteria komponen itu dan nilainya mencukupi untuk kami usulkan ke nasional, pasti insya Allah kami akan usulkan ke tingkat nasional. Gitu. Jadi mohon bantuannya Bu ya untuk Siap. kedepannya. Pokoknya harus semangat. Adiwiyata tahun 2022 insya Allah miliknya Pasir karena ada 3 calon termasuk di MAN ini ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Sama-sama. atas yang bermanfaat hari ini. Sama-sama. Semoga kita bisa meraih Adiwiyata Nasional Mandiri 2022. Jangan bosan-bosan Bu ya kunjungan ke MAN Pasir. Siap. Nanti insya Allah kita ketemu kembali, kita agendakan kembali untuk pembinaan selanjutnya ya. Oke, cukup sekian wawancara kita, bincang-bincang kita dengan Ibu Tuti. Kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.